لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Karena takwa adalah pakaian terbaik. Karena takwa adalah perhiasan terindah. Dan takwa adalah simpanan yang paling utama untuk kehidupan kita. Baik kehidupan di dunia, lebih-lebih kehidupan kelak di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Dan bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Hari ini kita berada di penghujung tahun 1444 Hijriah. Insyaallah kurang lebih 2 pekan lagi kita akan berjumpa dengan tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah. Maka alangkah baiknya, alangkah bagusnya apabila di penghujung tahun ini kita sudah mulai muhasabah, kita sudah mulai mengevaluasi diri kita masing-masing. Ibaratnya perusahaan, setiap ujung tahun mereka ada laporan akhir tahun. Bahkan ada audit akhir tahun untuk mengecek, untuk mengevaluasi, untuk melihat sejauh mana pergerakan, sejauh mana aktivitas yang telah kita lakukan selama 1 tahun ini. Dan kalaupun kita sudah mengecek, ataupun bagi yang belum kita mengecek, mengevaluasi, kita bagaimanapun adalah manusia. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Makanul khata wa nisyan. Maka akan menjadi sebuah kepastian bahwa ketika kita mengevaluasi diri, pastilah dalam 1 tahun itu akan ada catatan dosa. Apabila kita mengevaluasi, melihat diri kita selama 1 tahun belakang, pasti akan ada khilaf, pasti akan ada dosa, bahkan pasti akan ada maksiat, kesalahan, baik yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja yang telah kita lakukan selama ini. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, kami mengajak pada diri kami sendiri dan kepada jamaah ma'asyiral muslimin, marilah kita memperbanyak taubat kepada Allah. Kita memperbanyak minta ampun, memperbanyak istighfar kepada Allah. Mengingat kita pasti punya dosa, mengingat kita punya salah, bahkan kita pasti punya maksiat. Qulu bani Adam, setiap manusia khata'un, setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau bertaubat. Maka marilah kita memperbanyak minta ampun pada Allah, memperbanyak taubat kita kepada Allah. Dan cara paling mudah untuk kita minta ampun kepada Allah adalah dengan jalan memperbanyak istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi kita tercinta, orang yang sudah pasti masuk surga, orang yang sudah pasti dijamin ampun oleh Allah, beliau setiap hari
tetap membaca istighfar. Disebutkan dalam hadis bahwa beliau bersabda, "Wallahi inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksaru min sab'ina marrah." Demi Allah, setiap hari aku membaca istighfar dan bertobat kepada Allah sebanyak 70 kali sehari. Dalam riwayat lain disebutkan mi'ata marrah, 100 kali sehari. Lihatlah betapa jauhnya kita dibandingkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sudah pasti dijamin ampun. Kanjeng Nabi sudah pasti masuk surga. Beliau minimal baca istighfar 70 kali atau 100 kali dalam sehari. Sementara kita yang banyak dosa, sementara kita yang banyak maksiat, sementara kita yang masih banyak salah, kadang lupa untuk kita membaca istighfar. Kadang kita lalai, seolah-olah kita tidak punya salah, seolah-olah kita tidak punya dosa. Padahal tentu jarak kita dengan Kanjeng Nabi jauh sekali levelnya. Maka kalau Kanjeng Nabi setiap hari 70 sampai 100 kali membaca istighfar, apakah kita seharusnya harus lebih banyak lagi? Kalaupun tidak bisa lebih banyak, minimal sama sebagaimana jumlah yang biasa dibaca oleh Kanjeng Nabi kita. Ketika kita membaca istighfar, ma'asyiral muslimin, ini adalah sebuah pengakuan dosa kita. Ini adalah sebagai bentuk taubat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Kegembiraan Allah melihat hambanya bertobat adalah melebihi kegembiraan seorang musafir. Dia tersesat di padang pasir, ontanya lepas, barang bawaannya hilang, bekalnya habis, dia hanya hidup tinggal tubuh di badan. Dia tersesat dan tidak punya bekal, tidak tahu peta jalan, dan hampir dipastikan dia akan mati di tengah padang pasir itu. Tetapi tidak disangka, tiba-tiba ontanya kembali bersamaan dengan bawaan bekal yang ada dalam punuk onta itu. Dia senang sekali. Saking senangnya hamba yang tersesat ini kemudian sampai salah ucap, "Ya Allah, Anta abdi wa ana rabbuk." Ya Allah, Engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Saking senangnya sampai salah ucap. Saking senangnya sampai mengatakan, "Ya Allah, Engkau hambaku, aku Tuhanmu." Saking senangnya. Tetapi kegembiraan Allah melihat hambanya bertobat melebihi kegembiraan si musafir tadi. Melebihi kesenangan, kebahagiaan orang yang tersesat tadi. Betapa Allah mencintai orang yang bertobat. Maka sangat layak kalau kita kemudian memperbanyak istighfar, memperbanyak tobat sebagai tanda bahwa kita ingin dicintai oleh Allah Ta'ala. Di sisi lain, ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada kita orang yang suka istighfar dengan 3 fasilitas, dengan 3 keutamaan. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar," barang siapa melazimkan, mendawamkan, suka membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhikin mahroja, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari segala kesempitan.
Wa min kulli hamin farajat. Dan Allah akan memberikan kemudahan dari segala kesulitan. Wa razaqahum min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita yang biasa mengucapkan istighfar, kita memperbanyak istighfar, maka bergembiralah. Kanjeng Nabi menjanjikan, pertama, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitannya. Yang kedua, Allah akan memberikan kemudahan dari segala masalahnya. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita semua punya masalah. Kita semuanya punya problem. Kita semuanya pengen rezeki banyak. Kadang kita datang kepada kiai, wahai kiai, berikan saya ijazah biar rezeki saya lancar. Wahai kiai, berikan saya amalan biar kesulitan saya selesai. Wahai kiai, berikan saya amalan ini, amalan itu, ijazah ini, ijazah itu, biar tenang hidup saya. Tetapi rupanya amalan-amalan itu telah diberikan oleh Rasulullah dan telah diijazahkan kepada kita, yaitu dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak minta ampun kepada Allah Ta'ala. Maka pantas saja ma'asyiral muslimin, suatu hari seorang ulama besar bernama Imam Hasan Al-Basri, beliau didatangi oleh 3 orang mengadu tentang permasalahannya. Orang pertama mengadu, wahai Syekh, sawah ladangku paceklik, tidak bisa tumbuh subur, tidak bisa tumbuh dengan baik sehingga tidak bisa panen. Bagaimana solusinya wahai Syekh? Maka kata Imam Hasan Al-Basri, beristighfarlah, perbanyaklah istighfar. Dia pulang dengan membawa amalan istighfar. Datang lagi orang yang kedua, ya Syekh, saya punya usaha tetapi selalu gagal. Saya punya usaha tetapi tidak pernah untung, selalu gagal panen. Bagaimana ini wahai Syekh? Maka Imam Hasan Al-Basri memberikan amalan, beristighfarlah, perbanyaklah istighfar. Kemudian datang lagi orang mengadu, ya Syekh, saya sudah lama menikah, tetapi lama tidak dikaruniai oleh Allah keturunan, belum punya anak sampai sekarang, padahal kami sudah menanti lama. Apa amalannya yang bisa kami amalkan wahai Tuhan? Maka Imam Hasan Al-Basri juga menjawab, beristighfarlah. Muridnya Imam Hasan yang melihat itu kemudian balik tanya ketika 3 orang ini telah berlalu, wahai Tuan Guru, wahai Syekh, ini ada 3 orang, masalahnya beda. Kenapa jawabannya cuma 1? Jawabannya sama semua, istighfar. Maka Imam Hasan Al-Basri menyatakan, itu bukan aku yang memberikan amalan, tetapi Allah yang menjanjikan amalan itu dilakukan, maka permasalahan mereka selesai. Disebutkan dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Allah Ta'ala berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Mohonlah ampun kalian kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Maka Allah akan menurunkan hujan deras dari langit. Wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah dengan istighfar itu akan menambah, memperbanyak harta, memperbanyak anak-anak, dan mengadakan untukmu
kebun-kebun dan di dalamnya ada sungai-sungai. Allah menjanjikan hujan yang deras, tanda kemakmuran. Allah menjanjikan tambahnya harta dan anak sebagai simbol rezeki. Bahkan Allah memberikan kebun yang di dalamnya ada sungai sebagai ibarat surga bagi orang yang suka melazimkan istighfar. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, kami mengajak pada diri kami dan jamaah sekalian, mari mulai saat ini kita menargetkan berapa kali istighfar ingin kita baca. Kita bisa bikin target sehari 50 kali, sehari 70 kali, sehari 100 kali. Itu pun bisa kita pilih. Ada istighfar yang pendek, astagfirullah. Ada istighfar agak panjang, astagfirullahul azim. Kita bisa tambahkan lebih panjang lagi, astagfirullahul azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bahkan ada lebih panjang lagi, namanya Sayyidul Istighfar. Kita tidak harus dengan duduk, bisa kita sambil jalan-jalan, bisa kita sambil olahraga, bisa kita sambil jalan kaki, bisa kita sambil naik kendaraan. Kuli ahyanin, dalam setiap saat, setiap waktu kita bisa beristighfar. Maka marilah kita menargetkan. Kalau kita meniru Kanjeng Nabi, maka setidaknya 70 sampai 100 kali kita harus membaca istighfar dalam kehidupan kita. Semoga dengan mendawamkan, melazimkan istighfar, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan, memberikan jalan keluar dari segala masalah, dan Allah memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب